Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tawadhu, jauh dari sifat sombong. Ketika duduk dengan para sahabat, maka Nabi SAW tidak minta tempat khusus, tidak ngobrol bareng dengan sahabat. Nabi duduk bareng berbaur dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak dilakukan dengan berlebih-lebihan sebagaimana para kaisar. Oleh sebab itu, sewaktu sahabat pergi ke negeri Syam, kemudian di sana melihat bagaimana para pendeta, para raja dimuliakan, mereka pun memandang bahwasanya Nabi SAW ini lebih berhak untuk kita muliakan. Pulang ke Madinah, datang kemudian hendak sujud kepada Nabi SAW, maka Nabi hentikan. Tidak seperti ini. Kalau seandainya diperbolehkan seorang sujud dengan orang yang lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, kata Nabi SAW. Tawadhu Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada waktu hijrah, yang pada waktu itu tidak semua penduduk Madinah mengenali beliau, sampai mereka mengira Abu Bakar adalah Nabi SAW. Kenapa? Tidak ada bedanya antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar. Sama. Padahal ini Sayyidu Bani Adam, Nabi Muhammad SAW. Yang tidaklah dibuka pintu surga melainkan Nabi SAW yang mendatanginya pertama kali. Tapi tadi tidak diketahui oleh penduduk Madinah sampai suatu hari agak panas, barulah Abu Bakar melindungi Nabi SAW dari panas matahari. Barulah para sahabat yang ada di Madinah mengetahui, oh ini Nabi Muhammad SAW. Ini tawaduknya Nabi SAW. Dalam riwayat Tirmizi nomor 2377 disebutkan suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu lihat Nabi Muhammad SAW tidur di atas tikar. Ternyata ada bekas tikar yang kasar tersebut pada tubuh Nabi SAW. Maka Ibnu Mas'ud pun menawarkan, wahai Rasulullah, mau nggak diganti tikarnya dengan yang lebih layak? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Mali wali dunia. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi SAW. Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku di dunia ini tidak lebih hanyalah bagaikan seorang yang sedang beristirahat di bawah pohon. Kemudian tidak lama setelah itu aku akan meninggalkannya. Apa urusanku dengan dunia? Mali wali dunia. Rasulullah tidak peduli dengan dunia, dunia tidak lama. Kita dunia ini sebentar, tidak lama. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak ingin hidup mewah, berlebih-lebihan, tidak sebagaimana para raja, sebagaimana para muluk. Padahal pantas-pantas saja Nabi Muhammad SAW untuk mendapat yang lebih baik. Tidak harus tidur di tikar yang keras sampai bekas. Kita kadang pada hari ini gengsinya luar biasa, udah kayak raja gitu ya. Kadang negur aja tidak mau, gayanya luar biasa. Udah kayak Malikul Muluk gitu ya, rajanya raja. Udah kayak Syekhul Kabir. Nabi Muhammad SAW tidak peduli. Tawaduknya Nabi SAW, mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Dunia itu tidak lama, ikhwah, tidak lama, sebentar, Allah, sebentar. Seolah-olah kita hidup di dunia ini hanya apa? Waktu sore atau waktu duha saja. Atau lihat waktu sore, duha, sebentar sekali, cepat. Kemarin baru ya kita masuk sekolah, sekarang sudah mau lulus. Kayaknya kemarin masih kecil, sekarang sudah pada besar. Cepat sekali dunia ini. Makanya jangan tertipu dengan dunia. Bentar, tidak lama dunia akan kita tinggalkan. Berbuatlah yang baik, jangan membuat kerusakan, jangan sampai menyebar fitnah, atau jangan sampai menjadi pintu terbukanya fitnah. Sabar sebentar, dunia ini tidak lama. Tetapi yang tidak lama, yang sebentar ini akan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita setelahnya. Hidup di dunia, amal ummati ma baina sittina ila sab'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku hanyalah 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu zalika. Sedikit sekali yang lewat dari usia tersebut, sebentar dunia ini. Tapi yang sebentar ini kita katakan tadi sangat berarti, sangat berpengaruh pada hari yang dimana la yanfa'u fiha malun wala banun. Tidak ada manfaatnya pada hari tersebut harta dan anak-anak pada hari kiamat. Dunia yang sebentar ini sangat berpengaruh. Makanya benar-benar hidup di dunia. Jangan tertipu dengan fitnah-fitnah dunia, dengan jabatan, popularitas, dengan wanita. Fitnah yang sangat berbahaya yang merusak dunia dan merusak akhirat seseorang.
Kemudian juga dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW menggunakan himar, naik himar, dan himar ini adalah tunggangan yang tidak ada prestisnya. Artinya tunggangan yang untuk kelas rendah, kelas bawah. Beda dengan orang pakai kuda, pakai unta. Ya mungkin kalau pada hari ini pakai motor buntut gitu. Nabi biasa pakai, tidak masalah Nabi Muhammad SAW. Ini tawadunya Nabi SAW. Tidak harus pakai kuda yang gagah Nabi SAW. Ini Nabi Allah. Ini khalifah, ini Amirul Mukminin, kepala negara Nabi Muhammad SAW. Biasa pakai himar, tidak masalah. Pakai motor buntut gitu ya, motor jadul, tidak masalah. Nabi SAW biasa. Dalam beberapa hadis disebutkan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari nomor 2846 disebutkan sesekali Nabi SAW berjalan dengan tidak menggunakan alas kaki. Ya nyeker, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Ini khalifah gitu ya, Amirul Mukminin. Ini Nabi, santai aja tidak pakai sendal. Ya ini tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, al-badadatu minal iman. Kesederhanaan merupakan bagian dari keimanan. Ya sederhana. Tidak mesti harus tampil wah, tampil mewah, lebih dari yang lainnya, tidak. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Ibnu Majah nomor 3312 disebutkan suatu ketika ada seorang yang datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian nervous, grogi waktu ketemu Nabi SAW. Oh ini subhanallah Muhammad SAW, Sayyidu Bani Adam, gemetaran bertemu Nabi Muhammad SAW, melihat wibawanya Nabi SAW. Melihat kondisi yang demikian, apa kata Nabi Muhammad SAW? Hawwin alaika, tenangkan dirimu, tenang, kata Nabi SAW. Hawwin alaika, tenang aja engkau. Fa inni lastu bimalikin, aku ini bukanlah raja. Innama ana ibnu mra'atin ta'kulu qadid, sungguhnya aku adalah anak seorang wanita yang makan qadid. Qadid itu adalah daging yang dipotong dengan tipis yang dikeringkan. Tenang aja kata Nabi SAW. Aku ini bukan raja yang harus sampai sebegitunya engkau takut, kebetulan enggak, biasa aja. Aku ini hanya anak seorang wanita yang makan daging tipis yang dikeringkan. Sama aja makan biasa kok. Yang ngapain sampai berlebihan? Ngapain sampai berlutut, sujud gitu ya? Sama manusia juga. Makan nasi juga gitu ya. Kalau kita ya sekarang, ngapain sampai berlebihan? Nabi aja seperti itu, tapi orang pada hari ini subhanallah terkadang dulu berlebihan. Ya Nabi SAW seorang yang tawadu. Lihatlah bagaimana rumah Nabi Muhammad SAW. Rumah Nabi itu sempit jemaah. Di bawah muallif, saking sempitnya rumah Nabi Muhammad SAW sampai sewaktu Nabi Muhammad SAW sholat malam, sujudnya Nabi itu agar bisa sujud, Rasulullah pegang kaki Aisyah. Kenapa? Disuruh lipat kakinya, kan kalau tidak kena sama Nabi SAW waktu sujud. Selesai sujud, waktu Rasul berdiri, luruskan lagi kakinya. Rasul Aisyah tidur. Nabi SAW ya sholat malam, sholat Nabi panjang. Rasulullah sholat, istrinya masih tidur. Sewaktu sujud, dipegang biar dilipat sedikit kakinya biar bisa sujud. Menunjukkan apa kata para ulama, sempitnya rumah Nabi SAW. Ini subhanallah. Ya kita kadang rumah besar, gitu. Bahkan kamar kita jauh lebih besar mungkin daripada rumah Nabi SAW. Kamarnya besar itu aja sholat malas. Kadang tidak bersyukur, merasa ya Allah sempitnya, susahnya, tidak enak. Melihat orang yang lebih tinggi, lebih banyak nikmatnya. Ini Nabi Muhammad SAW penuh dengan ketawaduan. Dan riwayat yang lainnya disebutkan bagaimana rumah Nabi SAW. Ya dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya pernah 2 bulan berturut-turut rumah Nabi itu tidak hidup apinya, pembakarannya tidak hidup. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimasak. Tidak ada yang bisa dimasak. Ini Nabi Muhammad SAW, Rasulullah berulang miskin. Itu banyak ghanimah. Harta rampasan perang itu banyak. Tapi Rasulullah segera dapat bagi-bagikan. Sampai pernah dalam suatu ketika anak sayangan Nabi Muhammad SAW, siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah yang kata Nabi SAW merupakan Sayyidatu Ahlul Jannah, penghulu wanita-wanita surga. Pernah dalam satu kesempatan
mendatangi Nabi SAW. Kenapa? Minta pembantu. Karena tangannya sudah kapalan, dia sudah sakit. Sewaktu membuat roti, mendorong untuk bikin roti sampai tangannya sakit, bilang sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, coba minta sama Rasulullah. Rasulullah minta apa? Minta budak, minta pembantu. Waktu itu kaum muslimin baru menang, ada ghanimah habis dibagikan ghanimah, coba dong minta sama bapakmu, sama Nabi SAW. Dan Fatimah anak yang sangat dicintai sama Nabi SAW, anak bungsu Nabi. Yang namanya anak bungsu siapa tidak sayang sama Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW tidak mengajar, walaupun dia anak bungsu, tidak diajarkan apa lembek, tidak diajarkan malas, tidak diajarkan manja, enggak, walaupun dia anak bungsu. Apa kata Nabi SAW? Ya, Rasulullah datangi Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anha, datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ajarkan, wahai Fatimah, mau dah aku ajarkan ini lebih baik daripada pembantu. Diajarkan apa? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, baca sewaktu mau tidur. Kemudian Rasulullah pun katakan, kalau seandainya ada, ini masih ada harta, ini saya akan gunakan untuk ini, untuk dibagikan pada orang miskin, karena masih banyak ahlu sufah, orang yang tinggal di masjid, orang-orang miskin ahlu sufah yang masih banyak yang belum makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada harta kasihkan dulu mereka, bukan dimanjakan anak bungsu ini. Ini tawadunya Nabi SAW diajarkan kepada anaknya. Ya, ini Nabi kita cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.